kasih Kristus. Shalom. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua di pagi hari ini, dan doa kita bersama kepada Tuhan biar kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk terus ada di dalam kehendak Tuhan, dan doa saya supaya kita terus hidup berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk kita mengalami dan menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan di pagi hari ini dalam ibadah streaming GPSD Mujizat Raja Ambon. Tuhan kiranya menolong kita, Roh Kudus menaungi kita setiap pribadi lepas pribadi, sehingga kita dijamah, dilawat dan diberkati oleh kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari siapkan hati kita masing-masing dalam persekutuan pada pagi hari ini dalam ibadah streaming GPSD. Puji Tuhan, baik jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon yang ada di rumah, di mana saja berada, yang bisa dapat mengikuti program ini baik secara langsung bahkan siaran tundanya. Doa saya Tuhan tetap memberkati kita, bahkan para pemirsa yang mengikuti ibadah streaming GPSD Mujizat Raja Ambon di pagi hari ini, Tuhan memberkati kita. Mari siapkan hati kita, kita lakukan satu pujian di hadapan Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari lakukan pujian sebagai doa di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama lakukan pujian ini. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan.
kami persembahkan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih buat hari yang Kau beri bagi kami. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami bisa bergerak bernafas, kami bisa hidup, kami menikmati kasih Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jemaat Mujizat Raja, pemirsa yang menyaksikan program ini Tuhan, kami tak percaya pagi hari ini Engkau ada melawat setiap hidup kami. Sejauh suara
kami dijangkau. Berkati bagi yang mendengarkan, segala intervensi kuasa kegelapan yang mengambil kesempatan keuntungan lewat live streaming ini, kami patahkan, kami lumpuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah namamu. Biarlah kegirangan surgawi memenuhi setiap kami, setiap jemaat mujizat Raja, setiap pemirsa yang menyaksikan program ini. Dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya, kami taruh dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahbiskan ibadah live streaming ini di dalam satu nama yang berkuasa, nama Yesus Tuhan kami yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua yang dapat mengikuti pada streaming, baik lewat grup, bahkan aplikasi yang ada di media pada saat ini. Puji Tuhan, kita mari siapkan hati kita untuk kita bersuka cita di dalam Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lakukan satu pujian, Dialah segalanya, Dia bagiku. Haleluya. Puji Tuhan. Dialah segalanya, dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Amin. Oh,
kita bersyukur, kita lakukan satu pujian lagi di hadapan Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, kita memuji Tuhan dengan kegirangan surgawi. Haleluya, puji Tuhan. Glory bagi Yesus. Ada satu sobat setia, amin, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Amin. Haleluya. Pujian bagi Yesus. Haleluya. Ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus, yang menghibur hatiku. Haleluya. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. menghibur Hatiku. Ya, puji Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, karena anugerah Tuhan yang membuat kita bisa berkesempatan untuk bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari siapkan hati kita untuk kita mengalami persekutuan di dalam kuasa firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan menikmati kebenaran firman Allah dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. Kita akan belajar firman Tuhan di pagi hari ini dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. Mari pegang Alkitab di tangan kanan kita masing-masing sebelum kita deklarasikan. Sebelum kita dengar firman Allah, kita akan deklarasikan pernyataan iman kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 kita akan perhatikan. Puji Tuhan.
Masih dalam sorotan tema khotbah saya di pagi hari ini, mengapa orang meninggalkan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, pegang Alkitab di tangan kanan kita dan katakan bersama dengan saya percaya. Saya percaya. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Yang sanggup menyelamatkan jiwa saya. Yang sanggup menyelamatkan jiwa saya. Sanggup menyelamatkan keluarga saya. Sanggup menyelamatkan keluarga saya. Sanggup menyembuhkan penyakit saya. Sanggup menyembuhkan penyakit saya. Sanggup menolong hidup saya. Sanggup menolong hidup saya. Sekalipun dalam masa yang sukar. Sekalipun dalam masa yang Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Alkitab Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Hitungan ketiga kita baca bersama. Sudah dapat? Bapak Ibu yang sudah dapat katakan amin. Amin. Ya, perhatikan ayat 33 dari 1 Korintus pasal 15. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Kata Yesus, yang bahagia adalah kita yang melakukan firman Tuhan. Hidup kita pasti diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, masih dalam sorotan tema khotbah saya sepanjang tahun ini, mengapa orang meninggalkan Tuhan. Nah, seringkali kita lihat orang begitu antusias mencari Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar tentang Tuhan. Ada orang mengikut Tuhan dengan begitu antusias, tetapi di lain sisi mereka tidak terlepas dari segala ikatan yang masih mengikat kehidupan mereka. Ada yang berkata kepada saya, pendeta, kita bisa mengasihi Tuhan, tetapi kita juga harus mengasihi yang lain. Kita betul harus mengasihi Tuhan, tapi kita masih tinggal di dunia ini. Nah, kalau dari setiap pertanyaan seperti demikian, saya menjawab sederhana bagi setiap pertanyaan tersebut, bahwa Allah menginginkan kita mengasihi Dia dan bukan mengasihi dunia ini. Karena di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, kalau kita baca firman Allah, ya, dikatakan ayat yang ke-14-15. Kalau kita perhatikan, firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Perhatikan baik-baik. Sebab orang yang mengasihi dunia ini, kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Nah, berarti untuk mengasihi Tuhan, kita perlu mengalami kasih Allah dalam hidup kita. Kita perlu mengalami suatu keadaan yang berkaitan dengan perubahan hati kita di hadapan Allah. Sebab tanpa hati yang mengalami perubahan oleh karena kuasa firman Allah, oleh karena kuasa jamahan Roh Kudus, tidak mungkin seseorang bisa mengasihi Tuhan. Sebab hanya orang-orang yang hidupnya dipenuhi, orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, oleh Roh Kristus, oleh firman Allah, yang bisa mengasihi Tuhan. Seperti apa kita bisa mengasihi Tuhan? Sangat mudah atau sulit? Semua tergantung pada diri kita. Berarti adalah suatu kewajiban untuk kita mengasihi Tuhan, untuk memberi seluruh keberadaan kita kepada Allah dalam kehendak Allah. Bagaimana kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon yang diberkati Tuhan, pemirsa yang mengikuti program streaming GPSD pada pagi hari ini, sekali lagi saya bacakan 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya memberikan contoh, saya bilang sama anak saya Kenneth begini, kalau kamu lebih banyak hidup bergaul dengan orang di luar, maka kamu bisa saja terpengaruh dengan
segala pengaruh-pengaruh dari luar. Tapi jika kamu bergaul dengan orang yang tepat, dengan orang yang mengasihi Tuhan, dengan orang yang takut akan Tuhan, kamu bergaul dengan orang yang cinta Tuhan, maka cara, karaktermu, pergaulanmu akan menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang tua kita punya kewajiban untuk mengingatkan anak-anak kita mengenai pergaulan mereka. Bukan hanya anak-anak kita, tetapi kehidupan kita sendiri. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Dan kita juga bisa bergaul dengan siapapun. Tetapi kita harus melihat dan memperhatikan bahwa Allah mau supaya lewat pergaulan kita dengan siapa saja, kita bisa menjadi kesaksian dan berkat bagi kemuliaan Tuhan. Artinya kita boleh bergaul dengan mereka, tetapi cara hidup kita bisa diimpartasikan bagi hidup mereka. Cara hidup kita bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita bergaul dengan mereka. Bukan kita harus menyombongkan diri dan berkata bahwa saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah berubah, saya ciptaan baru. Bukan seperti itu. Tapi dari pribadi kita, perilaku kita, karakter kita, orang dapat melihat Kristus dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, mengapa orang meninggalkan Tuhan? Kita akan belajar firman Tuhan di pagi hari ini, Bapak Ibu. Mengapa orang meninggalkan Tuhan? Apa alasan orang meninggalkan Tuhan? Ini pertanyaan bagi kita di pagi hari ini. Ada beberapa hal yang akan kita share bersama, renungkan bersama di pagi hari ini dari pertanyaan apa alasan orang meninggalkan Tuhan. Yang pertama, alasan orang meninggalkan Tuhan adalah karena apa? Pergaulan. Sekali lagi, orang meninggalkan Tuhan karena pergaulan. Firman Allah tadi berkata, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kehidupan, kebiasaan kita beribadah, mengasihi Tuhan, kebiasaan hidup kita ada dalam doa, kebiasaan hidup kita mencari Tuhan, kebiasaan hidup kita setia bertekun sama Tuhan. Kalau ini ada dalam hidup kita, baiklah kita bisa mengimpartasikan itu melalui keberadaan hidup kita bagi lingkungan, bagi sesama, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara-saudara. Dengar baik-baik firman Tuhan pagi hari ini. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Apa alasan orang meninggalkan Tuhan? Karena pergaulan. Kalau pergaulan kita baik, kalau pergaulan kita bagus, pergaulan kita benar menurut kebenaran firman Allah, pergaulan kita sesuai dengan standar kebenaran Alkitab, maka jangan kita khawatir. Kalau kita bergaul dengan siapa saja, kita tidak mungkin terkontaminasi dengan cara hidup yang tidak benar. Kalau kita bisa bergaul dengan orang tertentu, saya memberikan contoh saja. Kalau seseorang yang sudah di dalam Tuhan, yang sudah tahu kebenaran firman Allah, dia bergaul dengan orang mabuk misalnya, tukang minum alkohol, tukang selingkuh, tukang zina, ya Bapak Ibu, bukan berarti dia bergaul sama orang itu lalu bisa saja dia terpengaruh sama orang itu. Tergantung pemahaman dan pengertian, pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Jadi bukan berarti karena kita sudah hidup di dalam Kristus lalu kita tidak bergaul dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita. Bukan demikian. Kita boleh bergaul dengan semua orang. Kita boleh bergaul dengan seluruh keluarga kita. Kita boleh bergaul dengan orang-orang yang mungkin kita anggap bisa memberikan inspirasi buat kehidupan kita. Tetapi sebagai anak Tuhan, saudara-saudara, kita harus bisa menempatkan diri kita. Sebagai anak Tuhan, kita harus bisa benar-benar menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan. Saya mendorong kita, saya mau menyampaikan ini kebenaran firman Allah.
bagi kehidupan kita semua, bahwa kalau kita mau lihat kehidupan kita berbeda dan diberkati, perhatikan pergaulan kita. Mengapa orang meninggalkan Tuhan? Apa alasan orang meninggalkan Tuhan? Karena pergaulannya. Seperti apa kita lihat? Kita akan memperhatikan mengapa pergaulan dapat membuat seseorang meninggalkan Tuhan. Perhatikan baik-baik di layar monitor. Ternyata ada alasannya. Mengapa pergaulan dapat membuat seseorang meninggalkan Tuhan? Karena kesenangannya. Di dalam pergaulan itu kan ada kesenangannya. Di dalam pergaulan itu ada kenikmatannya tersendiri. Karena di dalam pergaulan itu ada kebebasannya sendiri. Saya memberikan contoh, dalam pergaulan ada apa? Pesta poranya, ada pengaruhnya, karena ada seleranya, karena ada pertemanannya, karena ada hura-huranya, karena ada godaannya. Semua pergaulan di mana saja kita berada pasti ada pengaruhnya. Tergantung diri kita, tergantung hidup saudara dan saya. Bisakah kita hidup dalam kebenaran, menjadi terang dan garam bagi sesama kita, atau sebaliknya kita terkontaminasi dan mengikuti cara hidup mereka yang tidak memuliakan Tuhan? Mengapa pergaulan dapat membuat seseorang meninggalkan Tuhan? Karena dalam pergaulan itu ada kesenangannya. Karena dalam pergaulan itu ada kenikmatannya. Karena dalam pergaulan itu ada pesta poranya. Ya, kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita tidak ngerti ini firman Allah, ya pasti kita terkontaminasi. Karena dalam pergaulan pasti ada pengaruhnya. Di dalam pergaulan itu ada selera masing-masing individual. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita boleh berteman, bergaul dengan siapa saja, tapi kita harus tahu status kita sebagai anak Tuhan adalah menjadi saluran berkat bagi kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, karena hari-hari yang ada ini hari-hari yang jahat. Untuk mengasihi Tuhan sudah mungkin saudara-saudara ada banyak orang yang punya kerinduan yang luar biasa, kerinduan yang dalam untuk mengasihi Tuhan. Tapi ada banyak orang yang sudah mungkin meninggalkan Tuhan, yang sudah tidak lagi hidup dalam pergaulan dengan Tuhan, yang mungkin sudah tidak lagi mau bersekutu dengan Tuhan, yang mungkin sudah tidak lagi mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena berbagai persoalan, karena berbagai masalah, karena berbagai tantangan, karena berbagai pergumulan yang sedang dihadapi. Tapi pagi ini saya mengajak kita, mendorong kita semua, mari kita memilih pergaulan yang tepat, pergaulan yang sesuai dengan harapan Tuhan. Pergaulan kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita boleh bergaul dengan siapa saja, tetapi Tuhan mau supaya kita menjadi berkat kesaksian, yaitu menjadi terang dan garam, menerangi orang-orang yang ada dalam kegelapan, saudara-saudara. Ini bagian yang pertama dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita punya kebiasaan doa, baiklah kita lakukan itu dengan baik. Kalau kita punya kebiasaan membaca, merenungkan firman Allah, baiklah kita melakukan itu dengan semangat, saudara-saudara. Baiklah kita melakukan semua itu dengan ketekunan dalam kesetiaan. Jika kita melakukan segala keadaan yang berkaitan dengan menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, maka saya yakin sungguh kehidupan saudara dan saya pasti diberkati dan diperhatikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan pagi hari ini buat kita semua, mengapa orang meninggalkan Tuhan? Bagian yang kedua saya ingin share kepada kita, apa alasan orang meninggalkan Tuhan. Yang kedua, karena tujuan hidupnya salah. Ada orang pikir begini, Bapak Ibu, ikut Tuhan pasti mantap, ikut Tuhan pasti menjadi orang yang diberkati. Tidak salah. Selama kita mengikut Tuhan dalam kehendak dan kemauan Tuhan sesuai dengan firman Allah,
maka keadaan kita pasti diberkati. Karena firman Tuhan berkata, Dia Tuhan yang kaya, Dia rela jadi miskin supaya saudara dan saya diperkaya dalam segala perkara. Kaya dalam kesehatan, kekuatan, dan umur panjang. Kaya dalam berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Itu janji firman Allah bagi kehidupan kita. Tetapi itu bukan tujuan kita, itu bukan motivasi kita. Motivasi kita adalah bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita mengalami suatu keadaan yang berbeda pengertiannya, yang tadinya hidup dalam kegelapan. Ketika kita hidup di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang memenuhi kehidupan kita, sehingga cara hidup kita berbeda dengan cara hidup sebelumnya. Nah, inilah kehendak Tuhan. Mengapa orang meninggalkan Tuhan? Apa alasan orang meninggalkan Tuhan? Karena tujuan hidupnya salah. Selama tujuan hidup kita salah, kita tidak mungkin bahagia. Selama kita punya tujuan hidup salah, kita pasti tidak akan care sama Tuhan. Kita lihat ciri-ciri dari orang-orang yang tujuan hidupnya salah. Apa yang membuat tujuan hidup seseorang salah di hadapan Tuhan? Ini kita perhatikan di layar monitor. Karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, karena kebebalannya, karena keputusannya. Orang yang punya tujuan hidupnya salah di hadapan Tuhan, ya karena kebodohannya, keputusannya salah, karena keangkuhan hidupnya, dia tidak mau berubah, dia tidak mau bertobat, dia tidak mau ikut Tuhan, dia tidak mau sungguh-sungguh, ya seperti itu karena keangkuhan, kesombongannya. Karena pilihannya, dia lebih cenderung memilih hal yang salah daripada hal yang benar. Karena pengertiannya yang salah tentang Tuhan dan kebenaran firman Allah. Makanya dia punya pengertian yang salah, pengertian yang seperti yang dia pikirkan sendiri, seperti dunia saudara-saudara pikirkan. Karena tidak mau dibenahi, karena kebenaran diri sendiri, karena kebebasannya, karena tidak mau dimarahi. Biasanya kalau orang punya tujuan hidup salah begitu, seperti itu, dia pasti melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan Tuhan. Dan ini saudara-saudara membuat kita error dalam tujuan hidup di hadapan Tuhan. Makanya mari kita semakin meminta pertolongan kuasa Roh Kudus untuk menuntun setiap kehidupan kita di hadapan Allah, sehingga apapun yang kita kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon, pemirsa yang mengikuti pada streaming di pagi hari ini, doa saya kita semua diberkati, doa saya kita semua diberikan pengertian dan pemahaman tentang hal mengikut Tuhan, untuk hal mengasihi Tuhan, untuk hal setia kepada Tuhan. Ternyata saudara-saudara, pergaulan ini dia sangat mempunyai pengaruh yang luar biasa. Jadi mari kita bergaul dengan Tuhan yang pertama, bergaul dengan Tuhan dalam pengenalan akan Tuhan yang sesungguhnya. Setelah itu saudara-saudara, kita masih ada di dunia ini dengan baik-baik, kita masih punya kesempatan untuk bergaul dengan siapa saja. Tetapi lewat hidup kita harus menghadirkan Kristus bagi setiap orang. Kita harus menghadirkan kerajaan Allah bagi setiap orang. Kapan? Dimanapun kehadiran kita, dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Doa saya kita menjadi kesaksian dan berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, Tuhan Yesus menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita, biar kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, semakin serius dengan Tuhan, dan kita hidup dalam perkenanan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pemirsa yang mengikuti pada streaming di pagi hari ini, kita akan ada di dalam doa syukur firman Allah, dan kita juga siapkan setiap persembahan syukur kita untuk kita persembahkan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari kita ada di dalam doa, kita berdoa. Kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami dalam perenungan yang singkat tentang kebenaran firman Allah.
Mengapa orang meninggalkan Tuhan? Ada dua bagian hal yang sederhana yang sudah kami belajar, kami renungkan. Orang meninggalkan Tuhan bisa saja karena pergaulan. Orang meninggalkan Tuhan bisa saja karena tujuan hidup mereka salah. Kami sudah belajar tentang hal tersebut. Roh Kudus tolong kami sehingga apa yang sudah kami pelajari pada kesempatan ini menjadi suatu motivasi, memberikan perubahan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah, orang-orang yang hidup menurut cara Tuhan, sesuai dengan harapan Tuhan. Berkati kami semua, berkati seluruh keluarga besar Jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon, Jemaat komitmen, jemaat simpatisan, baik yang ada di kota Ambon, di luar kota Ambon. Tuhan jamah, lawat dan berkati, pangkat, kedudukan, jabatan. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Jika ada yang terikat, Tuhan lepaskan. Kuasa firman Allah memulihkan, memberkati, membebaskan setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada yang menikmati ulang tahun, diberkati dalam nama Tuhan Yesus dengan kekuatan kesehatan, baik ulang tahun pernikahan, ulang tahun umurnya, diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Kami bersyukur pangkat, kedudukan, jabatan, pekerjaan jemaat diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan seluruh pemirsa yang merindukan berkat yang sama terjadi bagi kehidupan mereka. Bapak, terima kasih, terpujilah namamu. Bangsa kami, negara kami doa Tuhan memberkati situasi politik yang terjadi di negara kami. Kami juga berdoa untuk keamanan nasional di negara kami. Tuhan Yesus memberkati presiden, wakil presiden, bahkan Tuhan Yesus memberkati Kapolri, Tuhan Yesus memberkati puji Tuhan Panglima TNI, Tuhan memberkati sehingga mereka semua diberikan kekuatan perlindungan Tuhan yang sempurna, sehingga semua keadaan yang berkaitan dengan teror, yang berkaitan dengan intimidasi dipatahkan dengan kekuatan hikmat dan pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk situasi virus pandemi COVID-19 yang sedang merajalela, situasi kota Ambon yang kembali kepada zona merah. Kami juga berdoa Tuhan campur tangan, Tuhan tolong sehingga segala sesuatu nama Tuhan dimuliakan. Pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah kota Ambon, Tuhan berkati gubernur, wakil gubernur dengan seluruh OPD yang ada. Tuhan Yesus juga memberkati wali kota, wakil wali kota dengan seluruh OPD yang ada, diberkati dan ditolong. Secara khusus masyarakat yang ada di Provinsi Maluku, masyarakat yang ada di kota Ambon diberkati, dijamah, dilawat, dilindungi oleh kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami bawa doa kami buat Tuhan yang punya hidup kami. Kami akan memberikan korban persembahan besar kecil, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Korban persembahan kami, korban sukarela dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan korban persepuluhan setiap pribadi rumah tangga diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Pekerjaan masing-masing dalam nama Tuhan Yesus diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan kita bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Sambil kita memberikan korban persembahan, kita lakukan pujian. Ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Kita lakukan pujian ini sambil kita mempersembahkan korban persembahan kita bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagi Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku.
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua persembahan kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan ada dalam doa syukur dan berkat. Mari kita tunduk kepala dalam hadirat Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena kami semua sudah diberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, diberkati dalam segala perkara, pangkat, kedudukan, jabatan, pekerjaan yang Tuhan percayakan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, hamba berdoa, jemaat Tuhan yang ada, jemaat GPC Mujizat Raja Ambon, para pemirsa yang mengikuti ibadah streaming ini, semua kami sudah diberkati oleh Tuhan, sudah dilawat oleh Tuhan, anak, cucu, cece, mantu, semua dilawat dan ditolong oleh Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur apapun yang kami kerjakan hari ini, Tuhan ada bagi hidup kami dan buat berhasil bagi kemuliaan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita arahkan pandangan kita bagi Tuhan, buka hati kita bagi Tuhan Yesus Kristus, tadakan tangan kita layaknya kita meminta, dan mari dengan iman kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dan saya. Amin. Kemana saja kita pergi dan dimanapun kita berada, Amin. Dia menyinari kita dengan sinar kemuliaannya dan memberikan kita kasih karunia. Amin. Dia berkenan memperhadapkan wajahnya bagi saudara dan saya, Amin. dan memberkati kita dengan berkat sukacita dan berkat damai sejahtera mengalir dalam kehidupan rumah-rumah tangga kita, kehidupan masa muda kita saat ini sampai selama-lamanya. Berkat ini hamba pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima dengan iman. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.